Jazakillah. Alhamdulillah, terima kasih sambutan dari Wakil Ketua IKA 1993. Kemudian selanjutnya kami persilakan juga kepada Wakil Ketua juga untuk memberikan sambutan juga untuk Saudari Risma Lia, saya persilahkan. Ya Risma, apa ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah join. Hari ini kita bisa silaturahmi secara online walaupun kita tidak bisa bertemu muka, tapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan beberapa program dari IKA Semanda. Salah satunya adalah pengajian bulanan. Jadi terima kasih kepada semua panitia nih yang sudah membantu untuk mewujudkan supaya pengajian kita tetap terlaksana. Jadi rohani kita tetap diberikan makanan selain kita makan sehat untuk meningkatkan imun kita di masa COVID ini. Maka kita juga memberikan makanan kepada rohani kita supaya kita sehat jasmani dan rohani. Karena kalau kata WHO, sehat itu bukan cuma badannya saja, tapi harus juga dari jasmani dan rohani, dua-duanya sehat, itu baru yang dinamakannya sehat gitu ya. Mungkin hari ini topik yang diangkat oleh teman-teman juga cukup relevan dengan kondisi kita saat ini ya, di mana dalam kondisi COVID ini sering sekali dan frekuensi informasi yang kita terima dari keluarga kita atau dari teman-teman atau dari lingkungan kerabat kita, banyak sekali informasi-informasi yang masuk mengabarkan orang yang meninggal dunia, either itu karena kecelakaan, sakit yang lain, atau terkena efek dari COVID ini sendiri. Jadi mungkin kita sama-sama belajar sekarang perjalanan ruh itu akan seperti apa sih, supaya kita mengerti dan kita juga bisa mengetahui perjalanannya seperti apa, sehingga kita bisa aplikasikan nanti kalau di diri kita sendiri, kira-kira nanti ruh kita ini akan berjalan kemana gitu. Kita akan mengarahkan ruh kita ini ingin ke jalan yang mana supaya kita bisa siap-siap dari sekarang. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih kepada pembicara nanti yang akan memberikan materi, kepada moderator, Trufi, dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Mari kita menyimak bersama materi yang akan disampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu bagi kita yang bisa kita aplikasikan sehingga pemateri akan mendapatkan amal jariah, membagikan ilmunya dan ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Alhamdulillah kita memasuki acara selanjutnya untuk pengajian kita ini. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Saya persilakan kepada Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan Quran surat Sa'ad ya, ayat 71 sampai dengan 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك
ناتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sadaqallahul Adzim. Demikian, silakan. Khair, jazakillah. Selanjutnya kita memasuki acara inti dari pengajian kita kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Hafiz. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biodata dari beliau. Baik, untuk Ustadz kita kali ini adalah Bapak Ustadz Hafiz Suyanto LC, di mana beliau ini adalah putra kelahiran dari Wonogiri pada tanggal 4 Oktober 1974, jadi masih di range usia kita ya, masih seusia dengan kita ya. Kemudian juga beliau ini berkeluarga dengan anak 8 orang, kemudian juga alumnus dari LIPIA Jakarta, dan saat ini beliau adalah sebagai pengasuh serta pengajar di Ponpes Darul Fatah. Selanjutnya untuk tausiah kita kali ini, beliau akan menyampaikan tausiah mengenai perjalanan ruh. Namun sebelumnya saya ada sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan, mungkin pengingat kepada kita semua bahwa sudah hampir 1 tahun ya, bahkan mungkin sudah 1 tahun ya kalau untuk beberapa kota, karena kan kita juga di sini ada yang tinggal di Jakarta, ada di sekitar Jabodetabek, mungkin sudah mulai merasakan PSBB dari Februari, kemudian kalau secara resmi di Lampung tidak pernah dinyatakan PSBB, tapi bahwa mulai sekolah online, mulai bekerja WFH itu sudah hampir 1 tahun kita merasakan tidak berinteraksi sosial secara langsung dengan orang-orang yang kita merasakan selama ini dekat dengan kita menjaga jarak, bahkan dengan keluarga sendiri pun kita juga banyak sekali harus menahan diri bertemu dan berteduh sapa. Kemudian juga di awal tahun ini, awal tahun Masehi ini 2021 ini kita dikagetkan juga dengan peristiwa kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya 182, ditambah lagi kemudian adanya beberapa bencana-bencana alam, gempa bumi di Sulawesi Barat, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian juga banyak bencana longsor dan banjir bandang di Sukabumi, kemudian juga beberapa gempa susulan di beberapa daerah di Jawa dan Bali bahkan ditetapkan sebagai PSBB ketiga, dan itu sekarang diperpanjang lagi. Dan juga sekolah-sekolah kembali dinyatakan sekolah dari rumah sampai dengan bulan April untuk tahun ajaran yang sekarang ini, dan juga ada beberapa kejadian-kejadian tanah longsor dan banjir bandang di puncak. Juga di Lampung ini kita merasakan saudara-saudara kita sendiri masih belum bisa, masih ada beberapa yang terdampak baik secara ekonomi maupun juga hal-hal yang lain, sosiologis, juga kesehatannya, teman-teman kita sendiri banyak yang nakes, seperti itu. Jadi kita merasakan betapa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat dalam arti secara cobaan banyak sekali, dan untuk itu kita perlu sekali untuk mawas diri. Nanti kita akan banyak mengambil pelajaran-pelajaran dan juga hikmah-hikmah apa, dan dikaitkan dengan tema kita kali ini, perjalanan ruh dari Ustadz kita. Untuk itu mari kita langsung saja kita berikan kesempatan untuk menyampaikan tausiahnya kepada Ustadz kita. Silakan Pak Ustadz Hafiz untuk menyampaikan tausiahnya kepada kami semua ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan baik atau bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kedengaran Pak. Terdengar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu walaupun dari jarak yang jauh, tapi insya Allah jarak yang jauh itu tidak menghalangi kita untuk bertemu hati, bertemu wajah walaupun fisik kita jauh. Pagi ini temanya cukup berat, ya, cukup berat dan temanya adalah satu tema yang jarang dibicarakan oleh orang, jarang diseminarkan, jarang dipublikasikan, jarang dibicarakan di pembicaraan-pembicaraan, karena tema ini memang tema yang tidak terlihat tapi semua orang pasti merasakan hal itu. Maka pengajian seperti inilah yang memang harus kita hidupkan di suasana sekarang, ya, yang suasana yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak musibah kepada kita, maka diperlukan yang namanya penguatan rohani, penguatan jiwa, sehingga seberat apapun musibah yang Allah berikan kepada kita itu kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan baik, dan kita tidak mengeluh. Dan juga tema tentang roh itu adalah tema yang jarang dibicarakan orang, padahal semua orang pasti punya roh. Tema roh itu jarang dibicarakan orang, padahal tema ini adalah mengingatkan kita ini dari mana dan kita itu mau kemana. Maka mengawali pengajian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, ya. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Maka dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya bisa menerima atau bisa mengetahui apa itu roh, kemudian bagaimana roh itu adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran juga secara langsung tidak banyak ayat-ayat tentang roh, tapi yang lebih banyak dibicarakan adalah bagaimana seharusnya mengelola roh dan bagaimana seharusnya menjaga roh. Nanti yang paling banyak dibicarakan itu adalah di hadis-hadis Rasulullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi saya ini boleh dicatat, ya, boleh dicatat. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi secara singkat perjalanan kita ini kurang lebih begini Bapak Ibu. Ketika orang tua kita sudah hamil, ya, hamil, kemudian usianya itu adalah umur 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat khusus untuk meniupkan rohnya di janin, yang itu nanti akan menjadi kita. Itu di usia kurang lebih 120 hari. Di situ Allah Subhanahu wa taala di samping meniupkan roh, itu juga Allah mentakdirkan kita, menentukan kita beberapa poin. Yang pertama adalah sejauh mana rezeki kita. Kemudian yang kedua ajal kita, kemudian amal kita, dan termasuk apakah kita ini termasuk orang-orang yang bahagia atau sengsara. Ditiupkan roh. Maka secara ilmu agama, janin itu mulai hidup umur 120 atau 121 hari. Kemudian terus berjalan sampai saatnya roh itu kemudian keluar
bersama jasad. Nah, di dalam roh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam roh itu Allah pernah berjanji kepada kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dan kita mengatakan qalu bala. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami. Maka kenapa Bapak Ibu begitu kita lahir kita menangis? Ya, semua bayi itu ketika lahir dalam keadaan menangis kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita menangis itu salah satu alasannya adalah karena kita tidak siap dan tidak kuat menanggung janji, ya, memenuhi janji alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Kita tidak kuat dengan menahan itu, maka kita nangis walaupun di dalam hadis yang lain juga disebutkan itu karena setan menggoda kita. Nah, kemudian kita memasuki masa kanak-kanak, kemudian kita memasuki masa remaja. Di masa remaja inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai mencatat segala kebaikan dan keburukan kita. Mulai dari kalau yang laki-laki itu adalah ketika mimpi, dan kalau perempuan adalah ketika haid, maka di situ roh mulai dimintai pertanggungjawaban, atau semua amalnya itu akan dimintai pertanggungjawaban sampai nanti kita wafat. Maka roh selama di dunia Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam sebuah ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tugas kita di dunia ini yang di dalam diri kita itu ada roh, tugas kita adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Mengapa kata Allah Subhanahu wa taala man zakkaha di surat Asy-Syams? Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, karena rata-rata roh itu dari Allah itu dalam keadaan suci, Bapak Ibu. Jiwa dari Allah itu dalam keadaan suci, Allah titipkan ke badan kita. Kemudian ya mau nggak mau manusia itu pasti salah. Manusia pasti bermaksiat. Maka orang yang paling baik, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menjaga keutuhan roh itu. Karena pasti nanti roh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad aflaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan roh, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, celakalah orang-orang yang mengotorinya. Nah, singkat cerita kemudian kita sampai usia batas terakhir. Kita meninggal dunia, disitulah nanti ada yang namanya kematian, berlepasnya roh dari jasad. Roh yang tadinya dari Allah ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan roh itu kepada jasad kita dengan batas waktu tertentu. Tinggal bagaimana kita itu mengelola roh itu. Nah, yang Allah harapkan adalah ketika roh itu bersih awalnya sebelum masuk ke fisik, maka paling tidak pulangnya juga dalam keadaan bersih. Analognya kurang lebih begini. Bapak Ibu punya mobil yang masih baru, kemudian bagus, bensin atau bahan bakarnya full, ya, semuanya serba bagus. Kemudian dipinjam orang, ya, dipinjam oleh tetangga kita, pergi kemana, kurang lebih sehari, 2 hari, 3 hari, begitu pulang, dikembalikan dalam keadaan kotor, dikembalikan dalam keadaan rusak, kemudian bahan bakarnya hampir habis. Kira-kira perasaan kita sebagai pemilik mobil itu pasti akan kecewa, pasti akan marah, pasti akan kapok nanti kalau besok-besok akan dipinjam lagi. Nah, kurang lebih roh kita juga seperti itu. Allah mengharapkan dan membuat panduan di dalam syariatnya bagaimana roh itu berangkat dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan bersih. Maka begitu nanti saatnya manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita dicabut untuk kembali kepada Allah, di sini nanti akan ada 2. Akan ada 2 macam orang meninggal, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang meninggal dalam keadaan baik dan ada yang meninggal dalam keadaan tidak baik, dan itu pilihan kita. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu Rasulullah SAW sudah jelaskan contoh-contohnya, ciri-cirinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa husnul khotimah.
dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah. Rasulullah sudah jelaskan. Nah, kira-kira kita, ini kita rancang, kira-kira pengen roh kita itu pengennya seperti apa? Ya, karena kita ini diajarkan oleh Islam untuk memanage kematian. Jadi memanage itu bukan hanya keuangan, bukan hanya perusahaan, bukan hanya organisasi, bukan hanya rumah. Tapi bagaimana roh kita itu kita manage. Ya, kita tata dengan sebaik mungkin sehingga di ujung sana kita beloknya ke kanan bukan ke kiri. Contoh roh yang baik itu adalah ketika meninggal dalam keadaan satu bisa melafazkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua meninggal dalam keadaan beramal soleh. Kemudian yang ketiga meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Kemudian yang berikutnya meninggal dalam keadaan satu tenggelam. Ya, maka saudara-saudara kita yang kemarin terkena musibah dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya ke Pontianak, ya, dan itu mohon maaf mayoritas itu adalah Muslim. Saya tahu beberapa datanya. Itu meninggal dalam keadaan satu kecelakaan, yang kedua mereka masuk ke dalam laut, dan otomatis mereka tenggelam, maka itu adalah bagian daripada husnul khatimah. Ya, kemudian meninggal dalam keadaan gempa yang akhirnya kena reruntuhan. Saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, ya kena gempa dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika Muslim baik menjaga rohnya itu husnul khatimah. Kemudian yang meninggal karena dalam keadaan sakit perut, ya, sakit perut semacam kayak lambung, kemudian mah dan seterusnya, kok meninggalnya karena itu bagian daripada husnul khatimah. Kemudian meninggal karena menjaga hartanya, menjaga jiwanya, menjaga kehormatannya. Itu Rasulullah SAW sudah memberikan banyak peluang bagi kita untuk bisa roh kita itu mau nyantol yang di mana. Apakah di kalimat la ilaha illallah atau ketika beramal soleh atau dan lain sebagainya. Itu orang yang husnul khatimah. Sementara yang su'ul khatimah itu tanda-tandanya banyak orang yang meninggal dalam keadaan syirik, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, meninggal dalam keadaan bermaksiat, dan seterusnya. Baik, nah nanti cara malaikat menangani roh yang baik dengan roh yang buruk itu berbeda Bapak Ibu. Dan Masya Allah luar biasanya Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada yang dibocorkan, semuanya kita punya hak untuk menentukan itu. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ujian, kemudian dikasih kisi-kisinya, dan gurunya atau dosennya itu adalah jujur, ya pasti kita akan dapat nilai yang banyak. Tapi ternyata banyak orang yang sudah Rasulullah jelaskan tentang perjalanan roh ini, masih banyak yang terlena. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rohnya bagaimana? Ini bisa kita baca di hadis Rasulullah SAW. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, roh itu kita tidak bisa menganalisa, kita tidak bisa mengira-ira, hanya lewat dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Tidak ada yang namanya ulama berijtihad, itu tidak ada. Tapi itu adalah sifatnya langsung dari Rasulullah. Ini hadis yang panjang, saya ringkas saja. Hadis dari Al-Bara' bin Azib, bahwasanya beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW mengantarkan sebuah jenazah orang-orang Ansor. Begitu kami nyampe di kuburan, ternyata liang lahat belum siap. Akhirnya Rasulullah SAW duduk, kami pun duduk, dan jenazah kami letakkan di sekitar kami. Sambil menunggu liang lahat itu selesai, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin, orang yang baik, ketika sudah saatnya ajal tiba, maka turunlah malaikat. Turunlah malaikat, ini bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikat yang akan mengawal perjalanan roh ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang yamudduna maddal basar. Panjangnya atau banyaknya malaikat itu sejauh mata memandang. Dan kita tidak bisa melihat karena malaikat itu termasuk makhluk gaib. Sejauh mata memandang,
Kemudian mereka membawa kain kafan yang putih dari surga dan membawa minyak wangi yang wangi dari surga. Barulah kemudian saatnya tiba, datanglah malaikat pencabut nyawa. Ketika saatnya mencabut nyawa, maka malaikat itu mencabutnya dengan pelan, mencabutnya itu dengan lembut, ya, sebagaimana kata Rasulullah tadi, itu seperti keluarnya air dari kendi, sangat lembut dan sangat pelan. Kemudian sambil mencabut itu, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang lembut, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu, ila maghfiratin, menuju ampunan Allah dan menuju ridhanya. Itu jiwa yang baik. Kemudian begitu dicabut dan berada di tangan malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mengawal tadi, yang panjangnya banyak sejauh mata memandang, langsung ngambil rohnya tadi, rohnya itu diambil kemudian dimasukkan ke kafan, ditutup. Yang wangi dan harum kemudian dibawa ke langit pertama. Naik sampai langit pertama. Begitu nyampe di langit pertama, orang-orang, malaikat yang menunggu di langit pertama itu mereka kemudian mengucapkan selamat datang, ini roh siapa? Maka malaikat yang mengawal tadi itu mengatakan ini rohnya fulan bin fulan, disebutkan nama-nama yang baik. Kemudian dipersilahkan untuk naik langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh. Kemudian saat begitu nyampe di langit ketujuh, Allah mengatakan, "Uktubu 'abdi fil 'illiyyin." Tulislah hambaku ini di sebuah tempat namanya Illiyun. Ibu bapak yang hafal surat Al-Mutaffifin itu ada, wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Nah, kemudian kata Allah, kembalikan roh ini ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan, di bumi aku letakkan, dan dari bumi nanti aku akan bangkitkan. Roh itu kemudian diantar lagi Bapak Ibu dari langit ke-7 ke bumi lagi. Ya, dari langit 7 ke bumi lagi. Kemudian sementara fisiknya kita yang mengurus, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kemudian kita kubur. Sampailah kemudian roh itu bertemu fisik. Kemudian setelah itu datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat, kemudian tanya kepada dia, siapa Tuhan Anda? Dengan tenang dia mengatakan, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa agamamu? Kata dia, agamaku Islam. Kemudian, siapa nabimu atau rasul yang diutus untuk kamu itu siapa namanya? Kemudian kita menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat itu bertanya, dari mana kamu tahu itu? Kemudian hamba tadi mengatakan, qara'tul Qur'ana fa amantu bihi wa shaddaqtuhu. Saya membaca Al-Qur'an dan saya mengimani dan saya membenarkan. Dah, begitu bisa jawab dua malaikat tadi pergi Bapak Ibu. Dua malaikat itu pergi. Kemudian setelah pergi datanglah rajulun, laki-laki, perawakannya seperti laki-laki yang wajahnya tenang, wajahnya tidak menyeramkan, wajahnya baik, kemudian dengan pakaian-pakaian yang baik. Kemudian kata yang datang tadi, bergembiralah hari ini dengan janji yang Allah janjikan kepada kamu. Kemudian roh yang mati tadi mengatakan, kamu siapa? Kok kamu itu kayaknya menampakkan kegembiraan, membawa kabar baik. Kata orang tadi, ana amaluka sholeh. Akulah amal soleh kamu yang dulu, sekarang berubah seperti ini. Aku yang akan menampingi kamu di alam kubur ini. Aku akan membela kamu dari azab Allah. Aku akan membela kamu kalau ada hal-hal yang tidak baik. Kemudian tenanglah orang itu. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, setiap pagi dengan sore itu ditampakkan kenikmatan-kenikmatan.
Ya, ditampakkan surga kamu nanti di sini, makanannya seperti ini, sore juga begitu. Maka si roh tadi tidak sabar dan mengatakan, ya Rob, aqimis sa'ah. Ya Allah, datangkanlah hari kiamat. Walaupun ini mustahil, tapi ini permintaan. Datanglah hari kiamat, saya ingin bertemu dengan keluargaku, saya ingin bertemu dengan sanak saudaraku. Nah, begitu Rasulullah SAW jelaskan tentang roh orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan roh kita ini seperti roh yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, keluar dalam keadaan tenang, keluar dalam keadaan mudah, dan bisa menembus langit yang ketujuh. Kemudian sementara orang kafir, kata Rasulullah SAW, dan apabila ada orang kafir, ada orang yang tidak taat kepada Allah, dan saatnya dia meninggal dunia, datanglah malaikat yang panjangnya sejauh mata memandang, sangat banyak. Dan mereka membawa tikar yang kasar dari neraka yang berbau. Jadi jiwa kita sebelum masuk surga, sebelum merasakan surga itu sudah merasakan bau-bau surga. Demikian dengan malaikat yang mencabut nyawa seperti tadi. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek. Ya, mohon maaf ada telepon masuk. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu dari fisik ini, keluarlah kamu dari rumah kamu, dari badan kamu dengan untuk menuju azab Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menuju azab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicabut dengan keras, dengan paksa, karena dia melawan, karena dia takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicabut dengan keras, kemudian keluarlah dia. Kemudian setelah itu rohnya berada di tangan malaikat, langsung diambil oleh malaikat yang mengantarkan tadi, kemudian ditutup dengan tikar yang kasar dan bau, kemudian dibawalah ke langit. Begitu sampai langit pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malaikat penjaga langit pertama tidak ridho kalau bau ini menyebar kemana-mana. Akhirnya kata mereka, ini enggak layak. Ini enggak layak untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalikan dia ke bumi. Akhirnya dilempar ke bumi, Bapak Ibu. Kalau orang mukmin diantar, kalau ini dilempar. Nanti dalilnya ada di surat Al-Hajj. Begitu bersatu dengan fisik, datanglah malaikat dua yang sering kita dengar dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanyalah, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian siapa Tuhanmu. Tidak bisa jawab. Tidak bisa menjawab. Ya, begitu tidak bisa menjawab, maka malaikat dua tadi pergi. Dan Allah kemudian gantikan dengan malaikat yang lain, yang membawa semacam palu yang besar, yang kata Rasulullah SAW, seandainya palu ini digunakan untuk memukul gunung, maka dia akan hancur lebur. Betul. Kemudian karena dia nggak bisa jawab, kepala dia kemudian dipukul. Dan dia akan teriak sekeras-kerasnya, semua makhluk Allah itu bisa mendengar, kecuali jin dan manusia. Itu roh orang kafir. Nah, setelah hancur lebur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai azab pembuka. Kemudian disatukan lagi. Kemudian setelah itu datanglah laki-laki yang bau, laki-laki yang menyeramkan. Nah, kemudian kata dia, takutlah kamu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang roh tadi mengatakan, siapa kamu? Kok kamu kayaknya membawa kabar yang tidak baik, kamu menyeramkan. Kata orang tadi, ana amaluka at-talih. Akulah amal buruk kamu di dunia dulu. Ini, kamu dulu begini, inilah aku jadinya. Maka kita sering mendengar amal buruk itu dengan keburukan, karena dia tidak hanya keburukan di dunia, nanti di kubur juga ada keburukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi dan sore itu ditampakkan kepada dia, kepada roh itu,
neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Surat Ghafir, pagi dan sore neraka itu ditampakkan, maka orang tadi takut. Orang tadi takut, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat. Karena apa? Di alam kubur aja seperti itu. Bagaimana dengan hari kiamat? Apalagi sudah ditampakkan oleh Allah, sehingga dia itu ngeri dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah atau cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di kuburan tadi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke perjalanan yang lain dengan hadis-hadis yang lain dan dengan dalil yang lain. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, roh orang mukmin, roh yang di situ adalah dia di pelataran surga sudah ada. Dia hinggap dari satu pohon surga ke pohon surga yang lain, belum masuk surga, dan dia menikmati aneka fasilitas surga. Maksudnya bukan di surganya, tapi kayak pohon surga, makanan surga, tapi di luar. Itu roh orang mukmin. Sementara kalau roh orang kafir itu akan di sebuah tempat yang sangat rendah. Di mana wallah alam, kita juga nggak tahu. Karena ini adalah alam yang kita tidak tahu. Kemudian di situ dia akan mendapatkan aneka siksa, tergantung dulu di dunia apakah dia melakukan perbuatan keburukan yang membuat dia itu tersiksa. Menurut keyakinan kita sebagai seorang mukmin, mohon maaf kalau di grup ini ada yang Kristen, Hindu dan Buddha, nanti silahkan itu punya keyakinan sendiri. Menurut kita orang kafir nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Sementara kalau orang mukmin, ya kita orang mukmin kok melakukan kemaksiatan, nanti ada saatnya kita diazab oleh Allah. Ada beberapa kemaksiatan yang menyebabkan Allah itu mengazab kita di alam kubur, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu bahwasanya azab kubur itu ada. Dan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari azab kubur. Satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup mati, dan fitnah yang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana jangan sampai kita ini mengotori roh kita. Karena ketika roh kita kotor, otomatis nanti akan dicuci oleh Allah. Dan Allah mengazab kita di alam kubur dalam rangka untuk mencucinya. Bapak Ibu perhatikan tadi, kita memakai barang sesuatu, cara mencuci itu kan tergantung Bapak Ibu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Misalnya di dapur itu ada gelas habis minum air putih, kemudian ada piring habis makan rendang misalnya, atau kemudian yang ketiga ada wajan yang habis untuk masak rendang. Maka ABC ini, gelas, piring, sama wajan, itu cara mencucinya beda-beda. Gelas itu hanya dicuci, kemudian sedikit sabun, selesai. Tapi kalau piring lebih lama. Yang paling lama itu nanti adalah wajan, harus digosok-gosok, butuh waktu yang lama. Nah, orang mukmin juga begitu. Ketika rohnya itu adalah bersih, nggak perlu dicuci. Di alam kubur nggak perlu dicuci, langsung mendapatkan fasilitas, langsung mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kalau ada yang kotor, dicuci dulu. Sampai bersih, baru nanti mendapatkan kenikmatan. Apalagi kotornya sampai seperti wajan. Nah, apa yang menyebabkan roh kita itu diazab di alam kubur? Saya berharap ibu bapak menghafal. Kalau perlu nanti setelah dicatat, di print, kemudian ditempel di dinding, kemudian kita mengevaluasi, muhasabah. Kira-kira ini saya lakukan apa enggak, ya. Itu agar roh kita itu mendapatkan jaminan keselamatan. Yang pertama adalah kalau syirik dengan kufur, insya Allah kita enggak, ya. Walaupun bisa jadi kita ini termasuk orang yang syirik kecil, ya. Yang pertama itu adalah kita tidak bersih-bersih ketika kencing atau ketika buang air besar. Nah, ini kalau kita insya Allah sudah selesai. Tapi anak-anak kita ini jadi masalah, maka kewajiban kita untuk mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah suka mengadu domba. Kita ngomong ke A begini, ke B begini, akhirnya A dengan B tengkar gara-gara kita. Itu mengadu domba. Kemudian yang ketiga, suka berbohong. Ya, ini yang suka berbohong.
mengatakan apa yang tidak dalam sebenarnya, itu nanti akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Suka bohong, suka dusta, ya. Suami ngomong bohong sama istrinya. Nah, ini mulai hari ini tidak ada lagi bohong-bohong. Ya, apa adanya sampaikan. Kemudian yang keempat, nah ini banyak kita lakukan, yaitu ghibah. Ghibah itu ngerumpi, ya, ngomongin orang, ya, gosip dan seterusnya. Yang Rasulullah sudah jelaskan dalam Isra Mi'raj, kata Rasulullah, ya wahai Jibril, itu siapa orang-orang kok yang mencakar-cakar muka dengan dadanya? Kata Jibril, ulaikal ladzina yaqa'una fi a'rabin nas. Mereka itulah orang-orang yang suka membuka aib orang. Suka membuka aib orang, suka ngomongin orang. Ya. Nah, muka mulai hari ini, kalau Bapak Ibu ingin jiwanya itu tenang, rohnya itu suci, tinggalkan yang namanya ghibah. Dan banyak, bahkan mohon maaf saya juga punya kajian untuk ghibah itu, kajian saya sudah 1 jam sendiri. Mulai dari definisi ghibah, dalil ghibah, kemudian contoh-contoh ghibah, kemudian kenapa orang ghibah, bahaya ghibah, cara menghentikan ghibah, itu 1 jam sendiri. Kenapa? Karena memang saya perhatikan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, biasanya kaum hawa, ya, biasanya ibu-ibu yang suka ghibah itu, ingat itu nanti ada azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu adalah curang. Curang itu mengambil hak yang bukan hak kita. Bukan mencuri, curang. Al-ghulul, kalau dulu dalam sejarah, curang itu biasanya digunakan untuk istilah orang yang perang. Kemudian dapat harta rampasan, belum waktunya dibagi, dia udah ngambil. Padahal nanti kalau dibagi bisa jadi dia tuh dapat itu juga, cuma karena dia nggak sabar. Itu namanya ghulul. Kalau sekarang ya banyak contohnya. Saya sering mengambil contoh itu, misalnya kita korban, ya, kita korban, kemudian belum waktunya dibagi, kita ngambil kakinya, disumputin, kita ngambil kepalanya, itu namanya ghulul. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu suka mengakhirkan sholat, ya, suka menunda-nunda sholat, ya. Itu sholat itu sudah ada waktunya, tapi kemudian kita tunda, maka itu adalah bagian daripada azab kubur. Ini semuanya orang Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan sholat, ya, ngaku Muslim tapi nggak sholat. Nah, silakan Ibu Bapak itu bermuhasabah diri, apakah kita termasuk orang-orang yang gampang meninggalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah utang, ya, orang yang punya utang, ya, itu menyebabkan roh kita akan dikubur, akan diazab. Kemudian yang terakhir itu adalah riba, ya, atau menganak cucukan uang. Itu roh kita akan selalu diazab ketika kita itu punya masalah, punya beberapa poin yang kita langgar tadi, sampai datangnya hari kiamat itu. Datanglah tiupan sangkakala yang pertama, itu untuk mematikan orang-orang yang masih hidup di dunia. Kemudian setelah itu akan ada tiupan sangkakala yang kedua. Bagaimana prosesnya? Begitu tiupan sangkakala yang pertama itu mematikan semua orang, bumi ini tenang. Kemudian setelah 40 masa Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Begitu hujan turun, maka seluruh badan kita ini, Bapak Ibu dan Allah, dari kepala sampai kaki itu hancur, kecuali tulang belakang, tulang ekor itu yang tidak hancur. Dan para ahli pakar itu memastikan, karena memang tulang ekor itu tidak hancur, walaupun dibakar sekalipun ada yang nggak bisa hancur. Nah, dari situ nanti turunlah hujan itu mengenai tulang ekor, maka tulang ekor akan tumbuh menjadi tulang-tulang yang lain, dibungkus dengan daging, kemudian dia siap untuk keluar. Memahami ini gampang, persis seperti kita punya pekarangan. Pada musim kemarau, pekarangan kita ini tandus. Dan kita nggak ngelihat kalau di bawahnya itu ada biji-bijian. Lalu Allah turunkan hujan, musim hujan kemarin mulai dari November, Desember hujan. Setelah beberapa saat ternyata tumbuhlah. Ada rumput yang pendek, ada rumput yang nggak panjang, ada rumput yang kecil, ada rumput yang besar, warnanya hijau, kuning, dan seterusnya. Demikian juga dengan roh. Roh itu ada yang bersih, ada yang kotor. Begitu Allah turunkan hujan yang kedua, kemudian Allah tiupkan sangkakala yang kedua, keluarlah dia.
Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dengan bermacam-macam agar diperlihatkan untuk mereka amal-amal mereka. Nah, ini sudah dijelaskan detail oleh Rasulullah SAW, tinggal bagaimana kita ini mau pilih yang mana. Baik, setelah itu Bapak Ibu, roh kembali lagi ketemu dengan fisik. Ya, roh kembali lagi ketemu dengan fisik, kemudian kita diarak, dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah nanti roh akan bertemu, akan berkumpul dengan orang-orang yang di dunia saling mencintai. Ya, kalau di dunia, ibu-ibu, kumpulan kita dengan orang yang kita cintai, ya, maka di akhirat roh itu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai Rasulullah SAW, insya Allah kita akan berada di belakang safnya Rasulullah SAW. Kita mencintai para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya radhiyallahu anhum, kita akan bersama mereka. Kemudian kita mencintai siapa? Ya, dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka almar'u ma'a man ahab kata Rasulullah, seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan ini seharusnya akan mendatangkan rasa cinta kita sesama manusia, cinta karena Allah, mohon maaf bukan cinta karena nafsu, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu suami mencintai karena Allah, mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami karena Allah, orang tua mencintai anak karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena Allah. Dan di sana Bapak Ibu rahmatullah, kita akan di padang mahsyar. Setelah itu nanti ya kita cepetin aja. Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa di padang mahsyar itu kita dibiarkan oleh Allah. Jiwa dan roh dan badan kita dibiarkan oleh Allah. Kita kepanasan, kita berkeringat dan seterusnya. Setelah itu barulah nanti kita mendapatkan syafaat. Setelah mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan masing-masing mendapatkan buku catatan. Yang buku catatan itu di sini semuanya lengkap. Dari kita balik sampai mati lengkap, nggak ada yang ketinggalan sedikit pun. Nggak ada yang ketinggalan sedikit pun. Termasuk kajian hari ini misalnya jam 11:20, saya mendengarkan tausiah lewat Zoom. Ada. Saya mencatat, ada semuanya. Nah, setelah mendapatkan catatan, nanti kita akan dihisab, diaudit. Nanti satu persatu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan badan kita dipanggil. Nanti akan ditanya banyak hal dan pertanyaan kunci adalah tentang sholat. Bagaimana sholat Anda? Roh kita kan ketika sholat itu kan ikut sholat. Kita hadirkan roh kita hadirkan jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama nanti adalah tentang sholat. Kalau lolos sholat, yang lainnya dianggap lolos. Tapi kalau sholat nggak lolos, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya kaitannya dengan manusia. Ya, tentang harta yang halal, dari mana didapat, untuk apa, detail sekali. Ya, begitu kita lolos, masuklah kemudian kita proses yang berikutnya, yaitu proses kita akan ditimbang. Ya, roh dan badan kita akan ditimbang. Maka roh yang selama ini kita ini lelah Bapak Ibu, lelah bekerja, ya termasuk musibah ini jangan dikira musibah Covid ini tidak memberatkan, sangat memberatkan timbangan ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin roh kita itu berat Bapak Ibu, kunci di timbangan itu gampang. Banyak ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang akan memberatkan timbangan kita. Mungkin amal kita nggak banyak, hanya sekedar yang wajib-wajib, tapi kalau lisan kita itu mudah mengucapkan itu, Allah akan menghargai kita. Ke tahap berikutnya, telaga. Di sini Ibu Bapak, Rasul akan ketemu dengan kita, dan kita akan ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah menunggu dan beliau mengatakan, aku tunggu kalian di telaga. Dan aku akan mengenal kalian itu dengan bekas-bekas air wudhu yang kalian lakukan di dunia. Di dunia Bapak Ibu, fisik kita bersihkan dengan air wudhu.
roh kita bersihkan dengan sholat, roh kita bersihkan dengan istighfar, roh kita bersihkan dengan amal soleh. Rasulullah nanti sudah memberi. Dan kita berharap, kita sekali lagi berharap Rasulullah nanti akan memberikan air 1 gelas kepada kita, bertemulah tangan kita terutama yang laki-laki dengan tangannya Rasulullah SAW. Dan itu yang kita harap. Setelah meminum Bapak Ibu, kemudian lanjut perjalanan berikutnya, kita akan melewati yang namanya titian. As-sirat, titian. Fisik dan roh kita. Ya, kita melewati titian. Dan di titian itu nanti ada orang yang perjalanannya cepat, ada orang yang lambat, ada yang baru sebentar jatuh. Memahami itu gampang Bapak Ibu, memahami sirat itu gampang. Kalau misalnya sekarang kita berada di Bandar Lampung misalnya, kemudian kita dengar orang tua meninggal di Jakarta misalnya. Bagaimana cara kita dari Bandar Lampung ke Jakarta? Itu salah satu yang menyebabkan adalah uang. Kita punya uang berapa? Kalau Bapak Ibu punya uang miliaran bahkan triliunan, tinggal telepon Kapolda. Pak Kapolda, saya mau sewa helikopter. Langsung datang, proses perizinan sebentar, kemudian kurang lebih 2 jam kita nyampe di Jakarta. Tapi kalau kita nggak punya, naik pesawat, lebih lambat. Kalau nggak punya, pakai mobil pribadi, lebih lambat. Kalau nggak punya, naik bis, lebih lambat. Atau ngeteng. Bahkan kita nggak bisa ke sana karena nggak punya duit. Kita nggak punya duit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullahi Allah, sekali lagi ketika kita melakukan kebaikan itu bukan hanya sekedar kita itu melakukan kebaikan, itu adalah bekal kita. Nah, di sirat itu panjangnya kata Rasulullah itu adalah panjang 1 bulan perjalanan bulan 1 bulan. 1 bulan itu kalau diukur dengan kilometer kurang lebih 1.200 kilometer. Mungkin mohon maaf sini Padang atau sini mana kita akan melakukan perjalanan. Dan cepat tidaknya sekali lagi tergantung roh kita ini ringan atau berat, ringan melakukan kebaikan atau tidak. Begitu selesai, barulah nanti kita akan menunggu di sebuah jembatan. Di jembatan ini kita akan menyelesaikan urusan sesama. Bisa jadi roh itu ada masalah dengan orang lain. Nah, urusan sesama ini diantaranya adalah masalah misalnya menuduh, menghina, memakan harta dengan tidak benar, termasuk membunuh, ya, membunuh, saling membunuh, mencuri. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang motornya hilang, mobilnya hilang. Nanti di jembatan ini kita akan bertemu siapa yang yang mencuri dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita orang yang menzalimi, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kezaliman, maka orang-orang yang kita zalimi itu kita berikan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan kita dibagi-bagi, Pak. Begitu kebaikan kita habis, sementara kita masih banyak orang yang kita zalimi, maka keburukan orang-orang yang zalim itu kita tanggung, diberikan kepada kita. Akhirnya apa yang tadinya udah mau masuk surga nggak jadi, kemudian dia masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari itu semuanya. Nah, kalau semua proses sudah selesai dan betul-betul kita ini adalah orang yang suci, roh kita nggak ada masalah, barulah kemudian kita ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipersilakan oleh Allah untuk masuk surga, sehingga dipastikan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang memang jiwanya betul-betul sudah bersih, jiwanya tidak ada lagi masalah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan singkat roh kita Allah sudah jelaskan, Rasulullah sudah jelaskan, tinggal kita mau memperhatikan atau tidak, dan mudah-mudahan dengan tausiah yang mungkin singkat ini itu akan mengingatkan kita ada makhluk yang bernama roh yang harus kita perhatikan. Kita bukan hanya memperhatikan makanan, memperhatikan otak, tapi kita juga harus perhatikan roh, bagaimana kita pastikan roh kita itu roh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini singkat yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Khair,
Terima kasih banyak kepada bentar. Ya. Silakan. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Baik, itu tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Hafi mengenai perjalanan ruh, mulai dari di alam kandungan ketika pertama kali ditiupkan oleh Allah melalui malaikatnya, ditiupkan, kemudian bertemu dengan jasadnya, kemudian mengalami perjalanan di dunia fana, kemudian sampai di akhir hayat, kemudian juga di alam kubur, bagaimana juga perjalanan ruh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang non mukmin. Mukmin itu Islam ya, Muslim, tapi mukmin dan non mukmin juga yang non Muslim, yang kafir itu juga mengalami perjalanan ruhnya masing-masing juga sudah dijelaskan. Kemudian kita sekarang memasuki ya teman-teman sesi diskusi. Silakan jika teman-teman ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Boleh juga kalau ada yang ingin ditanya, boleh diketik di chat, nanti bisa disampaikan, nanti akan ditanggapi oleh Ustadz kita. Baik teman-teman, silakan jika ada yang mau menanggapi. Mungkin saya juga bisa memberikan resume sedikit ya. Tadi ada dua macam bagaimana cara manusia itu meninggal dunia, baik yang secara husnul khotimah maupun yang su'ul khotimah. Dan ciri-ciri yang husnul khotimah itu antara lain yang ketika memanfaatkan rohnya itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengandung nilai-nilai amal dan ibadah. Antara lain dengan cara meninggal yang soleh, yang ketika meninggal itu sedang melakukan amal soleh, sedang beribadah, kemudian karena sakit, kemudian juga karena menjaga kehormatannya, dan juga meninggal antara lain disebabkan bencana, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hafi. Sementara untuk yang cara meninggalnya mungkin yang kurang baik ya, atau yang su'ul khotimah, antara lain yang ketika orang tersebut atau manusia tersebut lalai, misalnya meninggalkan sholat, kemudian dalam posisi sedang melakukan atau melaksanakan maksiat atau jauh dari hal-hal yang menjadi tuntunan, seperti itu ya. Sementara untuk orang mukmin itu antara lain juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai gitu ya, dalam menjaga ruhnya supaya tetap jauh dari azab, karena orang yang mukmin sekalipun tadi menurut Ustadz ini yang saya coret-coret ya, saya mencatat ada juga yang dinamakan dengan azab kubur, yang antara lain karena hal-hal yang dilakukannya ketika masih ini ya. Jadi artinya memang Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak sekali kesempatan untuk memang benar-benar bahwa agar ruh kita ini benar-benar ketika ruh kita ini bisa memanfaatkan kesempatan tersebut yang diberikan Allah. Jadi antara lain jauhi hal-hal yang misalnya seperti berbohong, adu domba, karena hal-hal tersebut itu antara lain adalah tadi dikatakan Ustadz sebagai ketika orang mukmin itu di alam kubur ada azab kubur, seperti itu ya. Misalnya tidak bersih-bersih ketika dalam keadaan kotor, misalnya setelah melakukan buang air, kemudian juga sering mengadu domba, melakukan adu domba, fitnah, keji dan sebagainya, berbohong,
tidak berkata jujur, tidak punya suatu dusta gitu ya, gibah, ini antara lain juga kalau saya boleh memberi contoh, antara lain juga berita-berita hoax itu juga termasuk hal-hal yang akhir-akhir ini mungkin ya, apalagi di kondisi seperti ini sedang COVID, banyak berita-berita yang hoax itu juga termasuk hal-hal yang masuk kategori fitnah dan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sumbernya adalah hoax seperti itu. Ada juga yang sering melalaikan atau mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat, juga berhutang tanpa melunasinya atau memberikan kepastian kapan melunasinya, dan juga melakukan kegiatan atau aktivitas khususnya di bidang ekonomi ini ya, riba seperti itu ya. Kita akhir-akhir ini apalagi sudah seperti saat ini banyak sekali kesempatan kita, banyak dari kita yang berjualan online seperti itu. Nah, kita lakukanlah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, jangan mengambil riba dari situ. Memang benar-benar jujur dan sesuai dengan sesuai dengan persentase yang disyaratkan dalam Islam seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Mungkin kalau belum ada yang ingin menanggapi, izin. Assalamualaikum warahmatullahi izin, moderator. Ya, baik, Udi Vito. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Minta maaf saya tidak bisa chat, bisa langsung saja bertanya kepada Pak Ustadz. Ya, baik, karena kondisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz atas pencerahan dan ilmu yang diberikan kepada kami di pagi ini. Sungguh membantu kami lebih memahami bahwa memahami diri kami sebenarnya berarti kami ini ada jasmani dan rohani ya, lebih memahami. Pertanyaannya ini memang pertanyaannya agak sedikit ini Ustadz, mungkin dari pertanyaan orang awam seperti saya Ustadz. Jadi kalau kita nanti mati, katakanlah maut ya, berarti kan kita sudah kembali dan kita sudah di alam ruh katakanlah. Jadi ruh kita yang ada di alam kubur. Kemudian pertanyaannya, waktu kita menanggapi pertanyaan, kita dapat mencium bau, kita mengetahui situasi, berarti kan itu ada suatu panca indera yang bekerja. Pertanyaan bagaimana, apakah memang ruh kita dapat merasakan itu seperti yang kita rasakan waktu kita bersama dengan jasad, atau kita mengetahui menjawab pertanyaan itu dengan cara lain yang kita tidak ketahui sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita ini bergerak akhirnya kita, menurut para ulama, ada ulama yang berpendapat bahwa kita akan mati 2 kali, hidup 3 kali. Di hidup terakhir nanti kan kita hidup hanya ruh atau jasad kita juga. Mengingat apalagi di dalam Al-Quran banyak sekali jelasan terkait dengan surga. Kita diberi nikmat-nikmat seperti apa yang nikmat di dunia yang kita rasakan. Yang kita rasakan melalui panca indera, ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir, ada minuman dari sungai dari air susu dan lain sebagainya. Itu mungkin Ustadz pertanyaan, minta maaf kalau memang pertanyaan kita sangat awam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau langsung dijawab atau ini ada satu lagi pertanyaan dari chat? Ustadz jawab dulu sekarang yang ini atau ya, baik. Saya langsung jawab aja Bu, saya ini orangnya gampang pelupa. Ya, gampang pelupa. Jadi ada 2 pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya jawab, perlu saya sampaikan kalau apa yang saya sampaikan tadi itu memang adalah ringkasan-ringkasan yang sangat ringkas. Ringkasannya ringkasan gitu ya. Karena kajian tentang perjalanan roh ini butuh puluhan kali pertemuan di alam roh, misalnya 2 kali pertemuan, di alam dunia 3 kali pertemuan, kemudian husnul khotimah, sul khotimah, sekian banyak pertemuan gitu ya. Nah tadi termasuk juga pertanyaan bagus, yang pertama adalah apakah roh itu bisa mencium?
Jadi yang berbicara di sini adalah roh malaikatnya itu membawa kain yang wangi, ya, kain putih dan wangi. Jadi di sini tidak ada keterangan yang mengatakan apakah roh itu mencium atau tidak. Kemudian yang dimaksud dengan wangi kain putih itu adalah sebagai bentuk penghargaan Allah kepada roh yang telah menjaga kesucian dan keharuman jiwa itu, ya, sebagaimana datang dari awal roh itu dalam keadaan suci dan bersih. Jadi ini cerita Rasulullah SAW kepada kita. Nanti bukan rohnya yang mencium bau wangi atau tidak, bukan. Tapi rohnya itu nanti dia sifatnya pasif, Pak. Rohnya itu sifatnya pasif, diantar, dilaporkan kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti kehidupan, kita mati berdua kali, itu Allah yang berfirman, itu di surat Ghafir, Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina hal ila khurujin min sabil. Ya Allah, engkau matikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali. Itu ulama mengatakan yang mati 2 kali itu adalah pertama sebelum roh itu bertemu dengan fisik, itu namanya mati pertama. Dulu ketika kita di alam nggak ada, kemudian kita berada di perut ibu kita sebelum 4 bulan, itu namanya alam mati. Karena belum ada apa-apa. Kemudian roh ditiupkan, itu alam hidup yang pertama. Begitu nanti fisik dan roh itu berpisah, yaitu artinya kematian kita, itu namanya kematian yang kedua. Nah, setelah itu nanti kita akan hidup lagi. Maka di akhirat nanti baik yang muslim, baik penduduk surga maupun penduduk neraka, itu roh akan bertemu dengan fisik. Cuma bedanya fisik kita itu tidak seperti fisik di dunia. Fisik di dunia kita mengalami perkembangan dari bayi sampai mati. Ya, kemudian fisik merasakan sakit, fisik merasakan lelah dan seterusnya. Nah, tapi kalau fisik di ahli surga itu adalah fisiknya stabil, stagnan. Kata Rasulullah, umur sekitar 33-an tahun. Ya, kemudian kita di sana hidup terus, tidak mati-mati, kemudian kita tidak lelah, kita tidak bosan. Maka fisik dan roh itu nanti akan bertemu kembali, dan tinggi kita kalau di dunia ya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter itu di dunia. Kalau di akhirat sebagaimana sabda Rasulullah, badan kita nanti akan seperti badannya Nabi Adam alaihissalam, tingginya itu 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih sekitar 29 sampai 30 meter. Maka kenapa surga itu luas dan lebar? Karena memang penduduknya juga besar-besar dan tinggi-tinggi. Nah, termasuk juga nikmat-nikmat yang diberikan tadi sudah betul. Ya, memang kita akan ada berbagai macam nikmat yang itu kita rasakan fisik kita. Ya, orang kita nanti itu bisa senyum, ya, bisa melihat, bisa mendengar. Bahkan ibu-ibu nanti penduduk surga, ibu tahu apa kerjaannya ibu di surga? Ibu-ibu nanti kerjaannya di surga apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Masak, Ustaz. Masak. Masak lagi. Masakin, Ustaz. Ngerumpi udah nggak ada, Ustaz, yang ngerumpi ya. Masak, nyuci, ngepel, ya, kemudian ngomong anak. Itu mah di rumah. Ya, itu nggak ada, Bu. Jadi di akhirat itu nggak ada kelelahan. Lelah itu di dunia. Tuh, apa kerjaan ibu-ibu nanti di akhirat? Ibu di akhirat itu nanti kerjaannya itu adalah santai. Salah satunya ibu nanti kerjaannya itu nyanyi-nyanyi. Di akhirat ya, bukan di dunia. Dan nyanyinya di depan suami. Nanti di surat Al-Waqiah itu nanti dijelaskan. Ya, nanti ibu-ibu nggak lagi capek-capek, Bu. Maka capeknya sekarang. Dan semakin kita capek di dunia, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Semakin kita lelah di dunia, nilainya semakin tinggi. Ya, ibu kalau kerjanya santai, ya mungkin mohon maaf, misalnya kalau digaji 100.000, tapi kalau ibu lembur sehari bisa dapat 1 juta. Pun demikian dengan balasan. Jadi begitu, Pak, pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan apa, Bu, tadi, Bu, ya? Di chat ya, coba saya buka. Iya, ini ada pertanyaan Ustadz dari chat dari Dodo. Mohon izin bertanya Ustadz dan teman-teman, apa yang bisa merubah takdir kita sehingganya
kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah, yang dimana setelah tertulis sejak alam azali, meski kita tidak tahu suratan takdir kita. Jadi apakah ada gitu upayanya untuk bisa merubah takdir kita sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Baik. Jadi kajian tentang takdir itu juga satu kajian sendiri yang harus kita pahami, karena kalau kita salah memahami takdir, nanti kita juga akan salah memahami langkah. Jadi intinya tidak ada yang salah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang salah. Takdir itu kira-kira begini, Bu, kalau kita analogkan dengan kehidupan sehari-hari itu gini. Kan Allah begitu mau menciptakan makhluk hidup, Allah ciptakan pena dulu, kemudian Allah menyuruh menulis semua yang akan terjadi. Tek itu kemudian selesai. Itu kira-kira analogkan seperti kalau Bapak Ibu mau bangun gedung atau mau bangun rumah aja yang skala kecil, mau bangun rumah. Itu kalau orang cerdas dan orang baik, itu pasti kita akan dibantu oleh arsitek, misalnya digambar dulu. Ya, bentuk rumahnya seperti ini, ya lantainya seperti ini, kemudian berapa ruangan, ruang tamu di mana dan seterusnya. Kemudian sampai rigid ya, sampai kecil-kecil butuh semen berapa sak, kemudian besi dan seterusnya. Akhirnya keluarlah angka, taruhlah misalnya 500 juta. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan semuanya itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirancang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengubah takdir? Kata Rasulullah SAW, laula doa, ya, semua yang bisa mengubah takdir itu adalah doa Allah, doa kita kepada Allah. Maka kalau kita sering dan rajin-rajin doa itu, Allah akan melihat, oh ini hambaku ini memang luar biasa. Dan ingat, kita itu jangan salah paham dengan takdir. Nah, udah kalau begitu, saya begini ya sudah. Pertanyaannya gampang. Dari mana Anda tahu kalau itu takdir Anda? Ya, takdir itu adalah sesudah terjadi, itu namanya takdir. Ya misalnya kita dengan COVID. Ya, kita misalnya dengan COVID ya. COVID ini kita udah berusaha maksimal, tapi ternyata alhamdulillah Allah takdirkan COVID ini belum hilang. Tapi kita udah berusaha. Nah, yang berusaha itulah nanti yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Sementara yang nggak berusaha, itu nanti nggak mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi takdir itu lebih kepada mengarahkan kita untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah dan tidak sombong dengan prestasi kita, gitu ya. Itu kira-kira Mas atau Mbak Dodo. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, syukur Ustadz. Teman-teman yang lain masih ada tanggapan atau pertanyaan? Kita masih diskusi, masih kita buka. Kalau masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, atau ingin ada hal-hal yang ingin diutarakan. Ini Ibu Bapak ini rata-rata tinggalnya di mana, Ibu ya? Macam-macam, Ustadz. Ada yang di Bandar Lampung, ada yang di Metro, ada yang di Jakarta, ada yang di Jabodetabek, ada juga yang di luar negeri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, baik. Izin bertanya lagi kalau boleh diizinkan. Siap, Ya, siap, boleh. insya Allah, Pak. Ya, monggo. izin lagi Pak Ustadz. Monggo, Bapak. Ini banyak pertanyaan Ustadz kebetulan. Boleh. Ini terkait dengan kalau bicara ruh, berarti kan kita seperti seakan-akan kita punya alam dunia sekarang ya. Apakah ada alam ruh? Mengingat misalkan kita sekarang pun misalkan kami sedang mengikuti ya pengajian, gimana Ustaz? Bisa suaranya putus ya, gimana? Oh ya. Jadi begini Ustaz. Ya jadi kalau kita sekarang kan jasmani ini pun di alam dunia sekarang ini ya, alam apa ya namanya, alam nyata mungkin bisa kalau bahasa saya sih ya. Nah, tapi di samping itu juga kita kan tahu ada alam barzah, kemudian juga ada alam lain mungkin Ustadz yang untuk ruh. Karena kadang-kadang kita seperti sekarang, saya lagi bicara dengan Pak Ustadz, tapi kadang-kadang kan pikiran saya atau apa itu definisinya ruh juga bisa, saya sekarang di Depok kan Ustadz, seakan-akan saya sudah bisa nyamper ke Bandar Lampung gitu ruh.
Bahkan kita kadang-kadang juga bermimpi seakan-akan itu kita rasakan. Apakah itu memang ruh kita yang sedang pergi ke alam lain, alam ruh lain, atau apa pikiran saja? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua, kalau begitu mungkin ada beberapa alam yang berjalan bersamaan sekarang, gitu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, ada gambaran. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Dejavu wabarakatuh. mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan-jangan di samping Bapak Ibu ada roh yang gentayangan itu. Baik. Tadi di surat Al-Isra Allah berfirman wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi artinya alam roh itu hanya kita bisa ketahui kalau memang itu ada sumbernya. Dia tidak bisa digali dengan ilmiah, kelihatan tidak bisa. Ya, seandainya itu bisa, itu hanya ngira-ngira saja. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan ketika mimpi? Nah, itu dalam Al-Quran banyak disebutkan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah tidur kita. Karena kita ini tidur, tapi ternyata di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya adalah roh. Jadi ternyata roh itu Bapak Ibu ketika tidur, maka bisa roh itu dia bisa keluar, kemudian dia akan bertemu dengan roh yang lain. Itu nanti ada buku judulnya Al-Arwah. Ya, roh, ya, itu karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu banyak cerita ketika kita tidur, ya, kemudian kita mimpi misalnya. Apakah yang mimpi itu adalah roh? Iya. Roh itu bisa saling bertemu, walaupun kadang-kadang mimpi itu kan nanti ada macam-macamnya, Pak. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk, dan mimpi yang bunga mimpi. Ya, bunga mimpi. Ya. Jadi apakah ada roh yang bergantangan ya? Kalau Bapak Ibu kita masih dalam keadaan sehat seperti ini, bisa duduk, bisa roh kita berada di dalam diri kita. Jadi roh kita ada di dalam badan kita. Dan tidak ada istilah yang namanya roh itu bergentayangan. Ya. Karena roh itu kalau sudah dicabut, maka dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu tidak perlu yang namanya takut misalnya meninggal karena kecelakaan, atau meninggal karena gantung diri kemudian rohnya gentayangan. Itu tidak ada. Rohnya itu sudah berada di alam lain. Tadi barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, Pak. Barzakh itu artinya dari luar, dari dalam bisa melihat keluar, dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Itu namanya barzakh. Kayak kaca jendela kita itu, Pak. Itu kita di dalam rumah bisa menembus keluar, tapi orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Oh, iya, nah, orang yang berada di alam kubur itu bisa melihat apa yang ada di dunia, yang di dunia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kubur. Begitu. Oh, Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, saya boleh tanya juga ya? Ya, Baik. monggo Ibu, monggo. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ya? Baik, ada belum ya? Kalau belum saya ya. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa di alam kubur itu ada azab ya. Misalnya tadi disebutkan kalau lalai, meninggalkan sholat, berbohong dan sebagainya, melakukan riba, itu contoh-contoh mungkin ketika amal-amal kita itu dinodai dengan hal-hal seperti itu akan menerima azabnya. Pertanyaan saya adalah ketika misalnya seperti ini ya, misalnya orang tua sudah meninggal, apakah ketika anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, soleha, mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal itu, kemudian juga melakukan amal-amal perbuatan, juga melakukan hal-hal yang mengatasnamakan orang tuanya, misalnya berkurban, kurban hewan atas nama orang tuanya yang meninggal. Itu apakah mengurangikah yang tadi disebutkan Ustadz sebagai menerima azab itu, di azab kubur itu. Jadi azab kubur itu apakah menjadi mungkin kadarnya berkurang seperti itu. Dengan adanya doa anak yang soleh, kemudian juga amal-amal dari anaknya itu
Baik. Terima kasih, Bu. Anak dengan bapak itu tidak bisa dipisah dengan kematian. Itu satu catatan. Kalau suami istri itu bisa dipisah akadnya dengan perceraian. Tapi tidak ada istilah tidak namanya bakti terakhir, enggak ada. Anak kepada bapak. Mohon maaf, saya kebetulan bukan pekerjaan ya, salah satu kesibukan saya di Bandar Lampung itu kan ngurusi jenazah. Itu berapa kali saya lihat orang tua, anak-anak itu kalau mandiin anak itu sambil mandiin orang tua, maksudnya itu sambil mengatakan ini bakti terakhir. Dalam Islam tidak ada bakti terakhir. Sehingga ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, suara saya jelas nggak, Bu ya? Jelas, Pak. Karena jelas, ada karena agak kayak ada putus-putus. Jelas, Ustaz. Tidak ada yang namanya orang tua meninggal kemudian selesai. Maka pernah Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat, kemudian ketika beliau itu mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah Rasulullah menjelaskan kepada kita. Yang pertama adalah mendoakan. Ya, mendoakan. Maka Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harus kita ucapkan, Ibu Bapak. Harus kita ucapkan itu untuk orang tua. Kenapa mendoakan? Itu bapak kita yang dengan mereka berdua Allah itu lahirkan kita. Kemudian yang kedua, nanti kalau kita terbiasa mendoakan orang tua, kemudian kita meninggal, anak kita nggak usah kita suruh, nggak usah kita minta, pasti mendoakan kita. Kita tahulah dalam ilmu fisika itu ada aksi sama dengan reaksi. Sejauh mana kita melakukan kebaikan, sejauh itu juga kita akan menerima kebaikan. Nah, termasuk juga misalnya tadi anak menghajikan orang tua, apa istilahnya badal haji, anak berkorban, itu adalah bagian daripada amal soleh yang nanti orang tua itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk juga pernah dalam sebuah hadis disebutkan, nanti ada orang tua itu dikasih jabatan tinggi oleh Allah, diangkat derajatnya. Sampai orang tua ini berkata, ya Allah, amalan soleh apa yang saya lakukan kok saya bisa naik seperti ini? Apa kata Allah? Istighfari waladikuma lakuma. Karena anakmu rajin memohon ampun untukmu. Ini artinya tidak ada terputus antara orang tua dengan anak. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, syukur Ustaz, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, Iya, ada apa ya Pak? Mohon maaf. Teman-teman, masih ada waktu sedikit. Jika masih ada yang ingin disampaikan. Iya, baik. Silakan Dodo, langsung aja. Kaifahal, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Mana anta? Masyaallah. Solo. Masyaallah. Hah? Solo. Solo? Yes. Anta tatahaddas bil lughatil arabiyyah? Ana lah. Oh. Baru di Solo. Solo, Masya Allah. Salam untuk anaknya Jokowi. Saya anaknya Jokowi. Fadal Ustaz Dodo. Oke, Ustaz. Tayyib. Menyambung tadi yang disampaikan Ibu Trufi. Ya. Itu kaitannya dengan kebaikan anak kepada orang tua. Mudah-mudahan bisa nih ya. Ya. Itu kalau dengan yang berhutang, Ustaz, kaitannya dengan yang berhutang dan belum belum dituntaskan untuk hutang manusia ini, tapi sudah meninggal. Tetapi ada mungkin ahli waris yang menyebutkan hutang itu, apakah mohon maaf, ini suaranya putus-putus, Pak. Bentar, suaranya putus-putus. Saya pindah dulu.
Ya, gimana? Ah, suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak Dodo. Suaranya hilang. Ibu Trufi bisa membantu ini, kok suaranya hilang, Bu. Halo? Suara Dodonya yang hilang, dari suara Ustaznya jelas. Mungkin sinyalnya, Baik. Ustaz. Tadi kira-kira pertanyaannya apa ya? Apa ya? Jika ada hutang yang belum dilunasi, kemudian ada dari ahli warisnya, itu kalau saya tidak salah tangkap ya, pertanyaannya adalah hutang yang orang yang sudah meninggal, kemudian dilunasi oleh ahli warisnya. Waris. Oh, baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan tertangkap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dodo, nanti itu ada di ilmu warisan, ya, ada di ilmu warisan. Sebelum ahli waris itu membagi harta warisan, maka harta orang yang meninggal dunia itu sebelum dibagi harus ditunaikan 4 hal dulu, baru nanti dibagikan. Itu dalam Islam seperti itu. Yang pertama adalah hutang-hutang dengan manusia. Ya, punya hutang dengan apa, itu dilunasi. Kemudian yang kedua, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin sudah berniat mau haji, duitnya diambil dulu untuk haji. Dia berniat mau korban, untuk korban dulu. Kemudian yang ketiga itu adalah wasiat. Mungkin dia punya wasiat. Wasiat saya nanti kalau meninggal uang 10.000 atau 10 juta untuk masjid atau apa. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi dalam Islam biaya pengurusan jenazah itu dari ahli waris. Nah, maka kalau ahli waris itu membagi atau melunasi hutang dia, itu seharusnya duitnya duit almarhum dulu. Baru nanti kalau almarhum nggak punya uang, ya maka ahli waris sokongan, dan itu adalah bagian daripada amal soleh. Dan orang yang sudah meninggal itu orang yang masih hidup berhak atau berkewajiban untuk melunasinya. Begitu Pak Dodo. Ya, bukan Ustaz. Baik, teman-teman, kira-kira selanjutnya tanggapan, pertanyaan masih bisa. Sebelum kita doa, apakah masih ada yang mau disampaikan, teman-teman? Boleh nanya, Trufi, dengan Pak Ustadz? Iya, boleh, Susi. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Tadi di awal Ustadz bercerita bahwa setelah kita meninggal, ruh kita akan dikembalikan sementara kepada Allah. Ya. Sambil menunggu hari kiamat datang. Nah, bagaimana dengan pendapat orang awam ya, banyak di masyarakat kita, kalau misalkan dengan istilah ada arwah gentayangan. Nah, itu seperti apa sebenarnya kondisinya, Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalannya roh itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Kemudian arwah yang bergentayangan di kalangan masyarakat itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber kalau itu adalah roh. Karena nanti beda antara roh dengan jin, Bu. Ya, beda antara roh dengan jin. Nah, kalau roh itu sudah punya tempatnya sendiri. Kalau enggak di kebaikan ya keburukan, kalau enggak mendapatkan nikmat ya mendapatkan azab. Kemudian yang kedua, ucapan orang-orang umum itu enggak bisa jadi bagian patokan dan belum tentu benar. Itu ada roh bergentayangan, bisa jadi juga dia dengar dari orang lain. Kemudian seandainya ada yang tahu misalnya, boleh jadi itu bukan roh. Karena roh itu tidak ada yang bergentayangan. Bisa jadi ada orang yang melihat jin atau melihat hantu. Nah, nanti mengenai masalah jin dan hantu itu nanti bab lain. Ya, karena itu juga wilayah yang luas. Yang mana intinya memang jin itu bisa menampakkan diri gitu ya.
Cuma jin itu tidak seperti yang kita dengar, kita lihat di TV. Ya, itu jinnya berbentuk potong, jinnya berbentuk tuyul, jinnya berbentuk apalagi lah itu, wallahu alam. Dan orang yang normal, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu digarisbawahi, orang yang normal adalah orang yang tidak bisa melihat jin. Maka berbahagialah Bapak Ibu kalau nggak bisa melihat jin, dan jangan bangga kalau bisa melihat jin. Jadi tidak ada, intinya tidak ada roh yang bergentayangan, yang ada itu adalah mungkin jin yang ganggu manusia. Begitu Ibu. Terima kasih. Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Iya, baik teman-teman, kita sudah memberkati waktu zuhur ini. Kita boleh tanya satu lagi nggak, Trufi? Oh, bagaimana Ustadz? Masih bisa? Bisa di sini masih beberapa menit lagi. Silakan Yanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang tadi sudah dijelaskan, mungkin saya agak nggak nyimak. Ustadz, selama ruh menunggu di alam kubur nih Ustadz, sampai nanti kita dikumpulkan kembali di padang mahsyar untuk dilakukan hisab. Nah, itu apa yang dilakukan ruh, dan apakah siksa kubur itu diperhitungkan juga untuk mengurangi nanti hisabnya pada waktu hari hisab itu, Ustadz? Ya, baik. Jadi, baik, pertanyaan yang bagus. Roh itu nanti akan berada di alam kubur sampai datangnya hari perhitungan atau hari hisab. Kemudian apakah azab roh itu mengurangi, azab kubur itu mengurangi? Iya, azab kubur itu termasuk juga azab di dunia. Istilah saya, azab di dunia itu mengurangi azab di akhirat. Maka dulu para sahabat itu kalau sakit, Bu, mereka senang, Bu. Mereka tuh kalau sakit senang. Kayak Abdullah bin Mas'ud itu kalau sore itu berharap saya hari ini sakit sehingga mengurangi dosa saya di siang hari. Begitu pagi saya senang kalau pagi ini saya sakit karena mengurangi dosa saya di waktu malam tadi malam. Sehingga azab kubur itu memang itu tanda kutip apa ya bahasanya nyicil. Nah, nyicil mengurangi azab, termasuk juga ketika musibah-musibah yang ada di dunia ini juga untuk mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu Ibu Yanti. Lalu selama menunggu di alam kubur itu untuk jiwa yang hanif itu, Ustadz, apa yang mereka lakukan, Ustadz, selain tadi ditunjukkan kenikmatan yang akan mereka peroleh setiap pagi dan sore itu, Ustadz? Ya, dalam hadis disebutkan roh itu nanti akan berada di sekitar surga. Begitu hadisnya, bukan di dalam surga, di bahasa kita apa ya, pelataran surga yang dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitasnya tapi belum masuk surga. Masya Allah. Nah, iya. Jazakallahu khairan penjelasannya. Wayakum. Iya, teman-teman masih ada? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan maupun tanggapan, Ustadz, Afwan mohon sekaligus doa ya Ustadz. Baik, teman-teman, kita sebentar lagi akan kita tutup. Namun sebelum kita tutup, kita doa bersama dulu dan akan ditutup langsung oleh Ustadz kita, Hafiz Suyanto. Silakan Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa
walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu ala kulli hal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Ustadz, apakah izin dulu ke Ustadz ini apakah bisa kita bersama screenshot Ustadz ambil foto? Nah, silakan. Ya, teman-teman silakan bagi yang mau diaktifkan kameranya, saya persilakan untuk kita mau screenshot bersama. Ya, sudah. Baik, Subhan Ustadz, alhamdulillah banyak sekali bertambahnya ilmu-ilmu, pemahaman dan pengetahuan kita semua pagi hingga siang ini mengikuti majelis ilmu kita hari ini. Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkah dan hidayahnya sehingga kita semua dan seluruh keluarga kita sama-sama bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah untuk membawa atau menyiapkan ruh kita menjadi sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang tuntunan dari sesuai tuntunan Islam, dan kita sampai pada penghujung acara kita ini. Kita akhiri dari saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan kehilafan. Sebelum saya tutup, saya mohon sekali lagi, tadi saya sudah share link untuk absensi, untuk diisi absensinya. Kemudian juga sudah selesai acara kita. Jika ada yang ingin ditambahkan, mungkin dari Ketua Seksi Kerohanian, Teguh, apakah ada mau disampaikan? Ya, terima kasih. Baik, saya akhiri. Mari kita sama-sama menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon. Iya, dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kehilafan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini juga sudah azan ya. Saya izin untuk live ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kayaknya susah yang mau lepas ya. Siapa yang mau live duluan? Pasti. Tinggal gue pencet live semua kok. Itu kalau
Tutsnya ada di Adew ya? Ya. Oke. Kita ini udah assalamualaikum masih di sini. Sisa lepas ya.